Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal buku besar utama dan buku besar pembantu. Di sini sudah terdapat soalnya, yaitu neraca saldo, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jadi, dari neraca saldo dan kelima jurnal ini, kita akan melakukan pemostingan ke buku besar utama dan buku besar pembantu piutang dan utang. Buku besar utama dan buku besar pembantu yang dibahas dari PD bola sepak. Langsung saja kita masuk ke buku besar utama. Sebelum itu pastinya kita akan menggunakan tabel 4 kolom seperti ini, dan saya memilih 2 akun, yaitu akun kas dan akun utang. Pertama yang saya bahas adalah akun kas. Nomor akunnya 111. Untuk mencari akun kas, kita akan mencarinya di neraca saldo, terletak di debit sebesar 10 juta. Kita posting ke buku besar utamanya. Bulan Agustus 2020, tanggal 1, dengan keterangan saldo awal, refnya NSD, saldonya terletak di debit sebesar 10 juta. Kita cari lagi akun kasnya, yaitu di jurnal penerimaan kas, yang terletak di debit sebesar 82.278.000. Kita posting ke buku besar utama tanggal 31 dengan keterangan jurnal penerimaan kas, refnya CKM, terletak di debit sebesar 82.278.000. Saldonya terletak di debit sebesar 92.278.000. Karena ini debit dengan debit, maka jumlahkan. Selanjutnya kita cari lagi akun kasnya di jurnal pengeluaran kas, yaitu terletak di kredit sebesar 30.832.500. Kita langsung posting ke buku besar utamanya tanggal 31 dengan keterangan jurnal pengeluaran kas, refnya JKK, terletak di kredit sebesar 30.832.500. Karena ini debit dengan kredit, maka dikurangkan menghasilkan sebesar 61.445.500. Selanjutnya kita akan membahas akun utang. Nomor akunnya 211. Untuk mencari akun utang, kita akan mencarinya di neraca saldo, itu terletak di kredit sebesar 5.600.000. Langsung kita posting ke buku besar utama bulan Agustus 2020, tanggal 1 dengan keterangan saldo awal, refnya NSD, saldonya terletak di kredit sebesar 5.600.000. Kita cari lagi akun utangnya di jurnal pembelian, yaitu terletak di kredit sebesar 12.460.000. Langsung kita posting ke buku besar utama, yaitu tanggal 31 dengan keterangan jurnal pembelian, refnya JPB, terletak di kredit sebesar 12.460.000. Saldonya terletak di kredit sebesar 18.060.000. Karena ini kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Kita cari lagi akun utangnya di jurnal pengeluaran kas, yaitu sebesar 5.910.000 di debit. Langsung kita posting ke buku besar utama tanggal 31 dengan keterangan jurnal pengeluaran kas, refnya JKK, debitnya sebesar 5.910.000, dan saldonya terletak di kredit. Karena ini kredit dengan debit, maka dikurangkan menghasilkan sebesar 12.150.000. Langsung kita cari lagi akun utangnya di jurnal umum, yaitu terletak di debit sebesar 500.000. Langsung kita posting ke buku besar utama, yaitu tanggal 31 dengan keterangan jurnal umum, refnya JU, terletak di debit sebesar 500.000. Saldonya terletak di kredit. Karena ini kredit dengan debit, maka juga dikurangkan sebesar 11.650.000. Dan terakhir kita cari lagi akun utangnya di jurnal umum, yaitu terletak di debit sebesar 150.000. Kita posting ke buku besar utama tanggal 31 dengan keterangan jurnal umum, terletak refnya JU, terletak di debit sebesar 150.000. Saldonya terletak di kredit. Karena ini kredit dengan debit, maka dikurangkan juga
sebesar 11.500.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang. Nama toko yang saya pilih adalah UDJP. Untuk mencari akun piutangnya, kita mencari di neraca saldo, yaitu total di debit sebesar 2 juta. Langsung kita posting ke buku besar pembantu piutangnya bulan Agustus 2020 tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Saldonya total di debit sebesar 2 juta. Kita cari lagi akun piutangnya, yaitu di jurnal penjualan. Itu total di debit sebesar 2.975.000. Kita posting ke buku besar pembantu piutangnya tanggal 9 dengan keterangan penjualan. Total di debit sebesar 2.975.000. Saldonya total di debit. Karena debit dengan debit, maka jumlahkan menghasilkan sebesar 4.975.000. Nah, juga kita cari lagi akun piutangnya di jurnal umum, yaitu piutang dagangnya total di kredit sebesar 975.000. Kita posting juga ke buku besar pembantu piutangnya tanggal 10 dengan keterangan data penjualan. Total di kredit sebesar 975.000, saldonya di debit. Karena debit dengan kredit, maka dikurangkan sebesar 4 juta. Dan terakhir, kita akan mencari akun piutangnya di penerimaan kas, yaitu total di kredit piutang dagangnya sebesar 2 juta. Langsung kita posting ke buku besar pembantu piutangnya tanggal 16 dengan keterangan pelunasan piutang. Total di kredit sebesar 2 juta, saldonya total debit, maka debit dengan kredit maka dikurangkan menghasilkan sebesar 2 juta. Setelah itu, kita langsung masuk ke buku besar pembantu utang. Nama toko yang saya pilih adalah UD Arema. Untuk mencari akun utangnya, kita harus mencarinya di neraca saldo, yaitu total di kredit utang dagangnya sebesar 5.600.000. Langsung kita posting ke buku besar pembantu utangnya bulan Agustus 2020 tanggal 1 dengan keterangan saldo awal. Saldonya total di kredit sebesar 5.600.000. Lalu kita cari lagi akun utangnya, yaitu di jurnal pembelian, yaitu total di kredit sebesar 2 juta. Kita posting ke buku besar pembantu utangnya tanggal 10 dengan keterangan pembelian. Total di kredit sebesar 2 juta. Saldonya juga total di kredit. Karena di kredit dengan kredit, maka dijumlahkan sebesar 7.600.000. Dan terakhir, kita akan mencari akun utangnya di jurnal pengeluaran kas, yaitu total di debit sebesar 2 juta. Langsung kita posting ke buku besar pembantu utangnya tanggal 16 dengan keterangan pelunasan utang yang telah di debit sebesar 2 juta, satunya total di kredit. Karena kredit kurangi debit, maka menghasilkan 5.600.000. Sekian dan terima kasih.